Pagi itu, suasana kampung di pinggir sawah terasa sejuk. Angin berhembus lembut membawa aroma basah tanah setelah hujan semalam. Aku, Randi, remaja 19 tahun, sedang duduk di teras rumah sambil menggulung kabel pompa air yang semalam kupakai. Dari kejauhan kulihat Budesari, kakak dari ibuku berjalan tergesa sambil membawa tampah berisi serabi lempit kue tradisional yang dibungkus daun pisang. Budesari terkenal di kampung bukan hanya karena serabi buatannya yang enak, tapi juga karena penampilannya. Usianya 36 tahun, kulitnya kuning langsat, tubuhnya padat berisi, dan matanya punya tatapan teduh yang kadang bikin orang salah tingkah. Aku tidak terlalu memedulikan pada awalnya, tapi saat Bude berhenti di depan rumahku dan menaruh tampah di meja teras, aku tanpa sengaja melihat bungkusan serabi itu terbuka sedikit. Daun pisangnya agak basah, dan dari celah kecil itu terlihat tekstur serabi yang kenyal harum santan. Entah kenapa pandanganku sempat terpaku. Bude tersenyum. "Andy, coba kamu anterin ini ke rumah Pak RT. Buda lagi sibuk ngejemur kucian." Aku mengangguk sambil menatap serabi itu, tapi entah kenapa pikiranku melayang jauh. Ada rasa penasaran bukan cuma pada rasa serabi itu, tapi juga pada sosok Bude yang selama ini terlihat begitu memikat. Saat aku berjalan menuju rumah Pak RT, pikiran nakal mulai muncul. Membayangkan bercocok tanam bersama Bud di kebun belakang rumahnya yang sepi. Hari itu, benih pikiran itu mulai tumbuh. Walau aku tahu ini tidak seharusnya, tapi justru itulah yang membuatnya semakin menarik. Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika aku lewat di depan rumah Budasari. Rumahnya berada agak di ujung kampung, bersebelahan langsung dengan kebun pisang dan singkong miliknya. Dari pagar bambu yang setengah terbuka, aku bisa melihat Bude sedang jongkok di dekat tungku dapur luar, membakar kelapa untuk dijadikan parutan serabi. Bajunya sederhana, kaos tipis warna krem, dan bawahan kain jarik yang diikat seadanya di pinggang. Karena sedang jongkok, kain itu tersingkap sedikit, memperlihatkan betisnya yang putih, mulus terkena cahaya pagi. Aku tercekat, buru-buru mengalihkan pandangan, tapi rasa penasaran malah semakin menjadi jati. Randy, sini bantuin Buda sebentar. Nih, kelapanya keras banget, panggilnya sambil tersenyum. Aku masuk lewat pintu samping dan mulai memecahkan kelapa dengan parang kecil. Tanganku sibuk, tapi mataku curi-curi pandang ke arah Bun yang sedang menjemur daun pisang. Angin berhembus membuat kain jariknya berkibar-kibar. Setelah kelapa selesai dipecah, Bude mengajakku ke kebun belakang untuk memetik daun pisang muda. Kebun itu sunyi, hanya suara burung dan gemerisik dedaunan. Aku membantunya memotong beberapa helai daun. Lalu tiba-tiba kami berdiri berhadapan. Jarak hanya setengah langkah. Aku bisa mencium wangi keringat bercampur bedak tabur dari tubuhnya. Tatapannya sempat menahan pandanganku, seperti ada bahasa rahasia yang tak terucap. Dalam hati, aku beranikan diri berkata, "Bude, gimana kalau kita bercocok tanam di sini aja?" Bude terdiam beberapa detik, lalu bibirnya tersungging. "Kamu ini ada-ada aja." Tapi ia menunduk tersenyum samar. "Budak, enggak nyangka kamu kepikiran begitu." Suasana kebun tiba-tiba terasa panas, padahal matahari belum tinggi. Itu pertama kalinya aku merasa langkahku sudah masuk terlalu jauh, tapi aku tidak ingin mundur. Suasana di kebun belakang itu seperti terhenti. Angin yang tadinya berhembus lembut kini terasa membawa hawa panas yang menekan. Budeari berdiri di depanku, memegang gulungan daun pisang di tangan, sementara aku memegang pisau kecil untuk memotong batang singkong. "Randi, kamu enggak takut orang lihat?" tanyanya setengah berbisik, tapi nadanya seperti menguji. Aku tersenyum tipis. Kebun ini kan sepi.
Buk, paling cuma ayam tetangga yang jadi saksi. Buddha menahan tawa, tapi matanya menatapku lekat-lekat. Tatapan itu membuatku semakin berani. Aku mendekat. Jarak kami kini tak sampai sejengkal. Tanganku mulai membantu Budi merapikan daun pisang yang di bawahnya, tapi sengaja membiarkan jemariku menyentuh. Kulit tangannya lebih lama dari seharusnya. Bude terdiam tapi tidak menepis. Malah ia membalas dengan gerakan kecil, menyentuh lenganku saat mengambil daun. Saat itu aku tahu ini bukan hanya khayalanku. Kalau mau bercocok tanam, kamu tahu caranya kan? Ujarnya sambil melangkah pelan menuju sudut kebun, di mana ada gubuk kecil untuk menyimpan alat pertanian. Aku mengikutinya. Gubuk itu terbuat dari bambu dengan atap rumbia, cukup untuk berteduh 2 orang. Dari celah dinding bambu, cahaya pagi masuk membentuk garis-garis. Di dalam bau jerami dan tanah basah bercampur jadi satu. Bude duduk di tikar pandan yang sudah agak usang meletakkan daun pisang di sampingnya. Kalau mau nanam, tanahnya harus diolah dulu, katanya. Sambil tersenyum samar. Jelas maksudnya bukan sekadar pertanian biasa. Aku berjongkok di depannya, merasakan jantungku berdegup kencang. Ini adalah titik di mana bercocok tanam yang sejak kemarin cuma ada di pikiranku akan benar-benar dimulai. Di dalam gubuk kebun itu, suasana terasa semakin sunyi. Hanya suara dedonunan pisang yang bergesekan tertiup angin, sesekali diiringi kokok ayam dari jauh. Bude Sari duduk bersila di tikar pandan. Wajahnya sedikit menunduk, namun matanya sesekali melirik. Ke arahku tatapan yang jelas, bukan tatapan biasa. Tanganku mulai mengambil sebilah cangkul kecil yang tergeletak di pojok, lalu pura-pura membersihkan tanah yang menempel di mata cangkul itu. Tapi, pikiranku sudah melayang, membayangkan lahan yang sebentar lagi akan kuolah. Kalau mau nanam, harus sabar. Andy, tanahnya jangan langsung ditusuk. Harus dibuka pelan-pelan, biar enggak kaget, ucap Buddha. Suaranya pelan tapi menusuk telinga seperti bisikan rahasia. Aku mendekat berjongkok di hadapannya. Tangan kiriku meraih bahunya, tangan kanan menaruh cangkul di samping. Bud, izinin aku yang olah tanahnya. Ya, Buddha tersenyum samar, tidak menolak. Malah ia sedikit memiringkan tubuhnya seperti memberi ruang. Aku mulai menggerakkan tangan meraba permukaan lahan dengan lembut, seakan benar-benar sedang memeriksa tanah subur sebelum ditanami. Udara di gubuk itu semakin pengap. Aroma bedak bercampur keringat buduat kepalaku berputar. Di luar angin membuat dedaunan berdesir seolah mengiringi setiap gerakan kami. Buddha berbisik, kalau kamu bisa bikin lahan ini subur, hasilnya bakal manis sekali. Andy, itu seperti tantangan. Aku menatapnya lekat-lekat lalu mulai menggemburkan tanah dengan perlahan. Namun, mantap. Buddha memejamkan mata seakan menikmati prosesnya. Di momen itu, aku sadar ini bukan lagi sekadar iseng. Kami berdua sudah terlibat terlalu jauh dan aku tidak berniat mundur. Gubuk bambu itu seperti terisolasi dari dunia luar. Di luar matahari sudah mulai meninggi, tapi di dalam waktu terasa berjalan lebih lambat. Bude Sari duduk dengan napas sedikit memburu. Wajahnya mulai memerah. Entah karena udara panas atau karena proses mengolah lahan yang kulakukan barusan. Aku menatapnya lalu berkata, pelan, Bude, waktunya kita tanam benih. Bude mengangguk pelan seperti sudah siap. Tangannya meraih gulungan daun pisang yang tadi di bawahnya, lalu menaruhnya di samping tikar membuat ruang lebih leluasa. Aku maju sedikit mendekat hingga lututku hampir menyentuh lututnya. Perlahan aku mulai memasukkan benih ke lahan yang sudah subur itu. Awalnya pelan, memastikan tanah menerima dengan baik. Bude menghela nafas panjang, kepalanya menunduk, lalu tangannya menahan lenganku. Seakan ingin mengatur ritme. Jangan buru-buru, biar benihnya tumbuh kuat.
Bisiknya, suara dedaunan di luar terdengar semakin kencang, seperti mengiringi setiap gerakan kami. Di sela-sela itu, aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Bude sesekali memejamkan mata lalu membuka lagi, menatapku seolah ingin memastikan aku benar-benar serius. Proses itu berlangsung lama. Sesekali kami tertawa kecil, kadang saling berbisik, kadang hanya diam sambil merasakan momen itu. Sampai akhirnya, aku merasa benih itu sudah tertanam dengan sempurna. Bude menarik napas dalam lalu tersenyum tipis. Kalau benih ini tumbuh, kita bakal punya hasil yang enggak akan dilupain seumur hidup. Aku mengangguk. Sadar betul bahwa yang baru saja kami lakukan bukan hanya main-main, tapi sesuatu yang akan selalu melekat dalam ingatan. Beberapa hari setelah penanaman benih di gubuk kebun itu, aku sering merasa canggung tiap kali melewati rumah Buddha. Tapi anehnya, Bude malah terlihat biasa saja. Bahkan sering melempar senyum tipis yang seolah mengingatkan kejadian itu. Suatu sore aku lewat dan melihat Budi sedang menyiram tanaman di halaman. Ia memanggilku, "En, di sini sebentar." Aku mendekat. Dan tanpa banyak basa-basi ia membisikkan, "Benih yang kemarin, kita tinggal nunggu tumbuhnya. Kalau berhasil panennya pasti manis." Kata-katanya membuat dadaku berdebar. Aku hanya tersenyum mencoba menutupi rasa gugup. Kami lalu berjalan ke kebun belakang lagi. Kali ini hanya untuk memeriksa tanaman singkong. Tapi entah kenapa, suasananya tetap terasa berbeda. Ada getaran yang tidak akan hilang. Hari-hari berikutnya, kami lebih berhati-hati. Tidak ada lagi pertemuan intens seperti di gubuk. Tapi setiap kali bertemu pandangan kami, saling mengirim pesan yang tidak dibaca orang lain. 3 minggu kemudian, Budi memanggilku ke rumahnya saat sore. Di dapur, ia sedang membuat serabi lempit lagi. Seperti hari pertama, semua ini dimulai. Sambil membungkus serabi, ia berkata, "Pelan, Andy, kalau benih itu tumbuh, kamu siap tanggung jawabkan." Aku menatapnya lama lalu mengangguk. "Aku siap, Buddha." Ia tersenyum lalu memberikan serabi.